Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan baca Alkitab tahunan kita, yaitu saat pagi hari ini dalam Perjanjian Lama di kitab Ester pasal 7 sampai yang ke-8 dan Perjanjian Baru Kisah pasal 7 ayat 1 sampai 22. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan yaitu dari kitab Ester pasal 7 sampai yang ke-8. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur atas tuntunan Tuhan bagi kami di hari yang ke-8 bulan Juni ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sampai pada pagi hari ini kami boleh ada kembali ya Tuhan. Dan kami terima kasih atas apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami dan masyarakat hidup kami ke dalam tangan Tuhan pada sepanjang hari ini. Tuhan tolong juga pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong melalui perenungan ini Tuhan untuk membawa kami memberikan kekuatan rohani bagi kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan jami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga dari Dia. Amin. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan membaca dan nats perenungan kita yang saya akan ambil dari Ester pasal yang ke-7. Ester pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 ya. Pada perikopnya ini kita lihat Haman dihukum mati ya. Haman dihukum mati. Tadinya di pasal yang 6 kita lihat itu Mordekai yang seharusnya dihukum mati pada tiang yang telah didirikan oleh Haman ya. Dan pada saat dia hendak melaporkan kepada Raja Ahasiweros mengenai Mordekai yang akan dihukum mati oleh Haman dan sudah mendirikan tiang untuk menghukum dia, tapi ternyata saat yang tidak diduga-duganya bahwa ternyata Tuhan telah berperkara dan Tuhan telah membela Mordekai ya. Saya akan bacakan di Ester pasal yang ke-7 ayat 8 sampai 10. Ketika raja kembali dari istana raja ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahunya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Maka terkasih, Haman mendirikan tiang, ya, tiang yang sebenarnya tiang tersebut akan menyulakan Mordekai, ya, pada tiang tersebut. Tapi ternyata kalau kita melihat bahwa bukan Mordekai yang disulakan pada tiang itu, tapi justru Haman yang mendirikan, ya, di mana dia merancang untuk orang Yahudi, ya, Mordekai dan orang Yahudi untuk dihukum mati, ya. Tetapi justru lubang yang dibuatnya dia jatuh sendiri ke dalamnya, perangkap yang dibuatnya, jerat yang dibuatnya, ya, dia sendiri yang jatuh ke dalamnya. Karena Tuhan yang berperkara dan berperang ganti Mordekai dan orang Yahudi. Karena bagaimana juga kita melihat pada saat Mordekai menerima hal tersebut, maka Mordekai bersama Ester dan seluruh orang Yahudi yang ada dalam benteng Susan, mereka mulai berpuasa dan merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Tapi yang menarik di sini yang kita ingin perhatikan bersama-sama di ayat yang ke-9, bahwa dari Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai. Nah, baru berikutnya kata berkata, orang yang menyamarkan raja dengan pemberitahuannya itu telah berdiri di dekat rumah Haman. Inilah sebabnya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mordekai, ya, pada pasal sebelumnya, ya, yang kita sudah lihat beberapa hari yang lalu, waktu Mordekai duduk di gerbang istana raja, ya, dan waktu dia duduk di tempat tersebut, ya, tidak kebetulan, ya, atau bukan suatu kebetulan, dia diperhadapkan atau dia mendengar ada dua orang yang sakit hati, yaitu Bigtan dan Teres, ya, yang termasuk golongan sida-sida, ya, menjaga pintu. Dan
mereka merancang untuk mau membunuh raja, ya, karena sakit hati. Tetapi Mordekai yang mengetahui hal tersebut memberitahukannya ketika dia melihat bahwa ada sesuatu peristiwa yang mengancam keselamatan raja, yang membuat ketidakstabilan terjadi pada kerajaan Ahasiweros yang begitu luas. Ya, pada saat itu, maka mereka yang mendengar, yang melihat hal tersebut, maka dia memberitahukan, ya, kepada Esther, dan Esther menyampaikan hal tersebut kepada raja. Ya, saya sudah katakan bahwa Mordekai tidak ada dalam pikirannya bahwa apa yang dilakukan ini, ya, tidak menuntut adanya suatu balasan daripada raja, ya. Tapi ternyata perbuatan yang dilakukan, tindakan yang dilakukannya ini, saudara terkasih, inilah yang akhirnya kita lihat dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Kata firman Tuhan bahwa orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, ya. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Mordekai ini yang akhirnya membuat Tuhan mengingatkan kepada Raja Ahasiweros. Pada malam dia tidak dapat tidur, dan Tuhan mengingatkan bahwa ada sebuah perbuatan kecil, ya, ada sebuah perbuatan, tindakan yang menyelamatkan hidup raja. Tidak hanya menyelamatkan hidup raja, tapi seisi, ya, kerajaannya dan juga seluruh kota kerajaan Ahasiweros, kerajaan Persia pada saat itu, ya. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang Yahudi, oleh Mordekai, ya, yang duduk di gerbang istana raja, ya. Dan oleh karena perbuatan tersebut, oleh karena tindakan tersebut, oleh karena tindakan yang dalam masa, boleh katakan di masa yang gentingan, masa yang harusnya raja pada saat dalam situasi yang terancam hidupnya, tapi datanglah seorang yang dipakai oleh Tuhan, datanglah seorang yang dikasih ketajaman, ya, dikasih ketajaman mata rohani untuk melihat, dikasih bagaimana seorang yang mendengar firman Tuhan melalui Nabi Yeremia mengusahakan kesejahteraan kota, kemana mereka dibuang, ya. Itu yang dilihat oleh Mordekai, dan itu yang akhirnya dia lakukan, dia kerjakan, ya, bagi bangsa, bagi kerajaan di mana dia berada. Tuhan membawa dia duduk di gerbang itu dan dia melihat. Nah, sekarang ketika dia melihat, apa sih bisa lakukan? Apakah saya berpangku tangan atau saya mesti berbuat sesuatu untuk menyelamatkan, ya, untuk memberi kesegaran, untuk menyelamatkan dalam situasi yang demikian, ya, dalam situasi yang dikatakan mengancam hidup raja ini. Apa yang mesti saya lakukan? Maka saya harus segera, ya, jangan tunggu. Saya sampaikan kepada Esther yang mempunyai sekarang akses, ya, untuk kepada Raja Ahasiweros, supaya dia menyampaikan, supaya segera ini hal yang membahayakan ini itu segera dapat diatasi. Hal yang merupakan tindakan yang dapat menyelamatkan, membahayakan nyawa raja dan kerajaannya ini segera, ya, segera dapat diatasi, supaya kerajaan raja aman dan kerajaan juga tidak mengalami goncangan. Dan akibat daripada perbuatan Mordekai tersebut dicatat, ya, dalam kitab sejarah raja, ya. Dan sekian waktu lamanya raja sepertinya sudah melupakan, ya, dan tidak juga memberikan pemberian, atau juga saya katakan bahwa Mordekai juga tidak mengharapkan ada suatu pemberian. Ini semata-mata dilakukan bahwa hanya karena firman Tuhan, hanya karena kecintaannya kepada bangsa, kepada tempat di mana dia berada. Dan itu dia melakukan tanpa mengharapkan sesuatu apapun. Tapi Tuhan mengingatkan hal tersebut kepada raja. Perbuatan yang boleh dikatakan ini yang sudah lewat, yang sudah tidak diingat lagi oleh raja, yang sudah tidak masuk lagi dalam hitungan. Tapi malam itu, kata firman Tuhan, ketika nyawa Mordekai di ujung tanduk, ya, nyawa Mordekai dan bangsanya, ya, pada saat itu terancam untuk dipunahkan, Tuhan mulai mengingatkan, Tuhan mulai berperkara, ya, apa yang dilakukan oleh Mordekai, apa yang diperbuatnya, bagaimana dia menyelamatkan raja dan istananya dan kerajaannya,
Ya, sehingga kata firman Tuhan, malam itu raja tidak dapat tidur dan dibukalah dalam pencatatan. Seolah-olah Tuhan membawa dia. Coba buka pencatatan itu. Ya, pencatatan apa yang dapat kita kira-kira? Bisa saja mungkin kita katakan pada saat itu ada begitu banyak catatan karena ini raja dalam kerajaan yang besar. Ya, kerajaan yang merajai 127 kata firman Tuhan. Ya, dan merajai begitu banyak tempat. Kerajaan begitu luas, ada begitu banyak. Pastilah akan ada begitu banyak pencatatan-pencatatan. Tetapi pada saat pencatatan itu sampai dan dilihat, didapati, dijumpai seorang yang bernama Mordekai, ya, yang menyelamatkan hidup raja. Ya, dan singkat firman Tuhan, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya. Ya, saudaraku terkasih, penting sekali untuk kita merenungkan dan mengajari kita bahwa perbuatan apa yang kita lakukan sebagai seorang anak Tuhan, ya, sebagai seorang anak Tuhan yang telah ditebus, ya, saudaraku di hadapan Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu saudaraku di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengingat semuanya. Ya, kita tahu kalau kita lihat juga, ya, ingat bagian-bagian dalam firman Tuhan, kata firman Tuhan di dalam Matius mengatakan bahwa barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadanya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Memberi air sejuk, secangkir. Air sejuk, secangkir, cuma secangkir air saja. Tapi air itu adalah air yang menyejukkan. Air yang menyejukkan dalam kekeringan, ya, dalam kegersangan, ya, dalam situasi di mana mungkin ketika kita anak Tuhan memberikan air tersebut, orang yang menerima pemberian air tersebut tuh betul-betul dalam kekeringan dan dia membutuhkan sebuah untuk melepaskan dahaganya dia. Dia membutuhkan ada yang memberikan kelegaan kepada dia dalam kekeringan. Apa situasi kekeringan, ya, yang mungkin atau yang membawa setiap kita oleh ketajaman rohani untuk melihat ada anak-anak Tuhan dalam situasi kering, dan ketika kita melihat itu, kita dengan segera melakukannya. Kita dengan segera mengerjakannya. Dan saudaraku terkasih, kata firman Tuhan, barang siapa yang melihat dan yang melakukan perbuatan tersebut, maka firman Tuhan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bagi mereka yang dalam situasi yang betul dikatakan krisis, dalam situasi di mana mereka di ujung tanduk, tetapi Tuhan membawa kita, anak-anak Tuhan, untuk melihat hal tersebut, ya. Dan dalam situasi yang demikian, maka saudaraku yang terkasih, mereka boleh mengalami kesegaran, mereka boleh mengalami kelegaan. Dan kata firman Tuhan, mereka yang melakukan hal tersebut tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Perbuatan yang sekecil yang dilakukan, perbuatan yang hanya memberikan sejuk air ini, tetapi yang memiliki arti yang besar bagi mereka yang menerimanya, bagi anak Tuhan, bagi mereka yang menerimanya, ya, karena dia adalah murid Tuhan, kata Tuhan, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ya. Aku terkasih, perbuatan-perbuatan kita sebagai orang-orang percaya, ya, di mana Tuhan bawa setiap kehidupan kita, ya. Saudaraku, jangan menganggap bahwa perbuatan yang kecil itu, ya, jangan menyepelekan. Ya. Tapi manakala kita melakukan oleh karena ketajaman visi, ketajaman mata rohani yang Tuhan melihat Tuhan berikan kepada kita, dan kita melakukannya, maka kata firman Tuhan, mereka tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya. Dan kita, saudaraku, pada hari ini dibawa di tengah-tengah lingkungan atau dalam perjalanan pengalaman kita, kami juga sebagai hamba Tuhan banyak kali juga mengalami hal yang seperti ini. Bagaimana dalam situasi yang begitu kering, gersang, dalam situasi yang rasa-rasanya begitu menyesakkan, ya. Tetapi pada sesuatu yang menyesakkan itu, rasa-rasanya seperti raja ini sudah Mordekai ini sudah di ujung tanduk. Tetapi Tuhan membawa ada sebuah perbuatan yang sudah dilupakan oleh raja, ya. Perbuatan di mana raja dan kerajaannya, tapi Tuhan membawa untuk mengingatkan raja. Dan akibat daripada perbuatan Mordekai tersebut, pada saat dia dalam masa di ujung tanduk dan tinggal sedetik lagi, tinggal selangkah lagi, karena Mordekai Haman sudah datang, ya, kepada raja untuk menyampaikan bahwa dia akan segera menyulahkan Mordekai
di atas tiang yang dibuatnya. Tapi aku terkasih, rancangan Haman itu digagalkan. Oleh karena apa nih? Orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya. Orang yang menyelamatkan raja. Peristiwa yang telah pernah dilupakan oleh raja. Tapi diingat kembali oleh Tuhan, mengingatkan dia. Dan akibatnya itu menyelamatkan. Ya, raja dan juga menyelamatkanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat pagi hari ini, membawa perlindungan bagi setiap kehidupan kita. Dalam perjalanan kita, Tuhan membawa setiap kehidupan kita untuk memiliki ketajaman rohani. Ya, untuk melihat bahwa ada anak Tuhan. Ya, ada orang-orang di dekat kita, dalam keluarga kita. Ada orang-orang yang mengalami, atau mereka yang sedang, atau ya kita yang sedang melihat di bawah Tuhan, untuk melihat mereka dalam situasi yang kekeringan, situasi yang dalam kegersangan, dan membutuhkan air sejuk saja. Ya, air sejuk secangkir saja. Hadirnya kita, adanya kita di tengah situasi tersebut, apa yang kita lakukan. Dalam perjalanan kami juga sebagai hamba Tuhan, ada banyak kali kami diperhadapkan dengan situasi ini. Dan manakala kami yang telah diajar, yang telah dibawa oleh Tuhan. Dan pada situasi yang demikian, saudaraku yang terkasih, apa yang segera kita bisa lakukan? Apa yang segera tindakan yang kita ambil? Ternyata tindakan yang kita ambil, walaupun itu hanya sejuk saja, hanya sekecil saja, tapi ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dan itu juga dikatakan oleh firman Tuhan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan kepada kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada siapa? Kawan-kawan kita seiman. Mari kita berbuat baik. Perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan. Atau mungkin hanya air sejuk secangkir saja. Tapi pada saat kita memberikan air sejuk secangkir itu saja, itu memberikan kelegaan. Itu memberikan kesegaran. Ya, itu memberikan seperti orang menemukan oase di tengah padang gurun. Dalam situasi yang betul-betul kering, gersang. Ya. Manakala dia menemukan itu, dia mendapatkan sebuah kesegaran yang luar biasa. Ya. Dia menemukan kesegaran yang luar biasa karena air tersebut. Ya. Saudaraku, demikian juga yang terjadi ya, kepada Nuh dalam peristiwa air bah. Kata firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air turun. Saudaraku, Nuh bersama keluarganya dan ada binatang liar lagi di atas air, ya, di atas kapal yang besar. Batra yang besar. Dan sudah sekian waktu lamanya mereka ada di dalam perjalanan yang tanpa tujuan, diombang-ambingkan oleh arus. Persediaan makanan sudah mulai menurun, ya, dan juga dalam keterbatasan yang begitu banyak, ya. Persediaan makanan mulai menurun dan kesesakan-kesesakan yang lainnya. Apakah pernah kita membayangkan bagaimana mengarungi sebuah dalam perjalanan naik kapal tanpa arah tujuan, ya, dan ini perjalanan yang saudaraku yang terkasih, dan persediaan makanan yang sudah begitu terbatas, menipis, ya. Dan dalam masa situasi tersebut, bagaimana mereka ini, ya, dalam kegersangan yang begitu luar biasa, ya. Tapi kata firman Tuhan, maka Allah mengingat Nuh. Tuhan mengingat Nuh, situasi yang mereka alami pada saat itu, bahwa mereka sekarang dalam situasi di mana, ya, dalam kegersangan. Tuhan mengingat Nuh, ya, dan segala binatang liar. Tuhan mengingat bahwa Nuh ini adalah orang benar yang telah diselamatkan. Hidup benar, hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Bergaul, berjalan dengan Tuhan. Ya, sekalipun sekitarnya, sekelilingnya itu adalah jahat semata-mata. Tapi karena dia benar di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Nuh membuat batra yang begitu besar, 3 tingkat. Ya, dan menyediakan persediaan makanan yang begitu banyak. Karena Tuhan tidak memberitahukan sampai berapa lama perjalanan, memakan waktu, ya. Saudaraku, di atas batra ini, ya, mengarungi perjalanan tanpa arah tujuan, tanpa kemudi, tidak tahu, hanya mengikuti petunjuk Tuhan. Dan itu yang saya katakan, persediaan makanan mulai menipis. Kita juga tidak pernah membayangkan bagaimana mereka misalnya pada situasi itu, ya,
Mereka harus misalnya membuang kotoran dan seterusnya. Begitu dalam kesesakan. Tapi kata firman Tuhan, Tuhan mengingat Nuh. Pada masa-masa yang genting, pada masa-masa yang seperti itu, Tuhan mengingat Nuh. Lalu Tuhan mulai mengembus angin melalui bumi sehingga air itu mulai turun. Air itu mulai surut dan sampai akhirnya betul-betul orang terkasih. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan, setelah 1 tahun perjalanan, ya, di atas Batra, dan air itu pun mulai surut dan mereka bisa turun dan memulai kehidupan mereka kembali. Ya, mulai kehidupan mereka. Saudaraku terkasih, pada hari ini Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita. Ya, mengajarkan kepada setiap kehidupan kita. Tuhan akan mengingat kita, anak-anak Tuhan yang hidup benar, ya, yang melakukan firman Tuhan, yang hidup kudus di hadapan Tuhan, yang berjalan. Manakala saudaraku terkasih, sekitar kita, sekeliling kita hidup jahat di hadapan Tuhan, tapi oleh pertolongan Tuhan memampukan kehidupan kita untuk berjalan dan melangkah. Pada saat situasi-situasi di mana dalam kekeringan, dalam kegagasan, Tuhan akan mengingat kita. Memang terkadang sepertinya kita dilupakan oleh Tuhan. Tapi saudaraku yang terkasih, dalam waktunya Tuhan, pada masanya Tuhan, Dia akan datang dan akan mengingat bahwa kita adalah anak-anak yang telah ditebus. Dan dalam perjalanan itu, Tuhan juga membawa kita. Ketika saudara duduk di mana, kita berada di mana, dan saudara melihat, ya, diberikan ketajaman rohani kepada saudara untuk melihat ada sama anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, yang mereka dalam kekeringan, ya, di masa saudara mereka membutuhkan kesegaran. Dan saudara, setiap kehidupan kita yang Tuhan taruh hati dalam kita untuk melakukan sesuatu, jangan tahan, saudara, karena kata firman Tuhan, ketika kita melakukannya, maka setiap kehidupan kita tidak akan kehilangan upahnya dari pada setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap kehidupan kita dalam perjalanan kita pada hari ini, untuk juga terus mana ke depan menjadi orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan, selama waktu kesempatan yang masih ada Tuhan beri bagi kami, biar kami terus dibawa, dimampukan berjalan kekudusan Tuhan, berjalan dan hidup benar dalam Tuhan, dan dalam perjalanan kehidupan kami ada di mana ketika Tuhan bawa kami ada, itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, tapi apa yang kami bisa lakukan di tempat tersebut. Apa yang kami bisa kerja? Perbuatan baik seperti apa? Karena kita adalah orang-orang yang telah tertebus, perbuatan baik seperti apa yang kami bisa lakukan untuk menyejukkan dalam masa kegersangan orang-orang sekitar kami, dan khususnya bagi setiap anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat perenungan saat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih dan bawa terus kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai orang percaya, terus berjalan dalam kekudusan Tuhan, berjalan sebagai orang yang benar, untuk tidak bercelah ya Tuhan, dan ya Tuhan dalam pergaulan dengan Tuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, manakala Tuhan bawa kami untuk ada di mana ya Tuhan, bukanlah sesuatu yang kebetulan, tapi di tempat tersebut di mana kami berada, Tuhan, apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami bisa kerjakan, perbuatan baik sekecil apa ya Tuhan, yang bisa memberikan kesegaran, yang bisa ya Tuhan memberikan kesegaran dalam masa kekeringan, yang menyejukkan ya Tuhan dalam masa kekeringan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, bagi saudara-saudara seiman, dan juga ya Tuhan, bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kami, karena kami tahu ya Tuhan, apa yang kami lakukan ya Tuhan, apa yang kami kerjakan ya Bapa. Engkau mengingat semuanya ya Tuhan, dan tidak akan kehilangan upah daripadanya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini, buat waktu ini, buat perlindungan firman-Mu Tuhan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan, pertolongan Tuhan, boleh menyertai umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya saat pagi hari ini, sepanjang hari ini, dan Shalom.